Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang selalu menurunkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, ya, nikmat sehat, nikmat umur panjang yang diberikan sampai saat ini. Kita masih diberi umur, masih bisa memperbaiki diri, masih bisa mengisi koper sebelum kita berangkat menuju Allah nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama Ustadz Saiful Akib. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah berkenan pindah tempat ya dari pekan kedua ke pekan pertama, karena yang Ustadz pekan pertama ini berhalangan ya. Dan tema yang beliau berikan luar biasa, ini silaturahim yang syar'i gitu. Ini kita biasa silaturahim, ternyata ada juga silaturahim yang tidak syar'i nanti, jadi kita berbagi aja. Baik Ustadz, terima kasih nih ya, atas kesediaan Ustadz untuk bertukar waktu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita simak bersama-sama apa yang akan Ustadz sampaikan. Kita siapkan hati, pikiran, buku, tulisan, pulpen gitu, sehingga kita bisa catat apa-apa yang beliau sampaikan. Nabi kalau nggak salah juga bilang, ikatlah ilmu dengan menuliskannya gitu. Kita coba tulis nanti. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mazwar. Orang tua yang aktif, agresif, kreatif. Alhamdulillah. Allah sehatkan selalu, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis Zoom kita ini atau Zoom meeting ini untuk kita senantiasa berbagi ilmu, saling mengingatkan, saling bertausiah antara kita semuanya, karena sebaik-baik hidup itu ketika kita selalu memperbaiki diri. Oleh karena kita berharap Allah senantiasa meridhoi apa yang kita kerjakan, kita lakukan, sehingga betul-betul sepanjang usia kita, sepanjang napas kita berhembus, senantiasa nilai ibadah selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, yang dalam sabdanya beliau mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Jadi orang-orang yang senantiasa membangun kasih sayang dengan silaturahim dan sejenisnya, niscaya Allah akan menyayangi mereka semuanya. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah SAW yang membangun dan menata kehidupan kita dengan dasar kasih sayang memberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema ini sebenarnya sepintas karena kita sudah bicara sholat dengan bermacam seluk-beluknya, macam-macam jenisnya, dan itu kita akan sebagai bentuk hubungan kita langsung secara vertikal pada Allah SWT. Nah, ternyata Allah juga menganugerahkan kita, mentakdirkan kita sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu makhluk Allah yang mau tidak mau harus punya komunikasi, hubungan dengan sosial. Sehingga salah satu kesempurnaan kita sebagai manusia, Allah ciptakan sebagai makhluk sosial ini. Makanya ada istilah kata-kata solihun li nafsihi nafi'un li ghairihi. Dia baik untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Maka dalam istilah Islam itu dibedakan antara orang soleh dengan orang muslih. Sampai-sampai orang-orang Bani Israel ketika mereka dilarang atau dilarang karena memutus hubungan silaturahim,
dan mereka nanti berbuat kerusakan, mereka mengatakan saya adalah orang yang soleh atau muslim. Katakanlah wala tusyriku al-ibada islahiha. Kemudian bagaimana kalian melakukan kerusakan di bumi ini? Mereka mengatakan wa ana minal muslihin. Artinya saya adalah orang yang muslih, bukan orang yang soleh saja. Itu artinya kehidupan kita sebagai manusia ini memang mau tidak mau harus punya hubungan dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat kita membahas silaturahim syar'i ini karena kita sadar bahwasanya apa yang kita miliki saat ini semuanya titipan Allah. Dan titipan itu seyogianya harus dimanfaatkan juga untuk kita menuju jalan Allah. Dan ternyata Allah SWT menyediakan surga bukan untuk 1-2 orang saja, tapi untuk serombongan di antara kita semuanya. Makanya kalau sekarang katanya senang duduk di majelis atau di taman-taman surga di dunia ini, maka kelak di akhirat atau di padang atau di alam kubur nanti itu akan menjadi taman surga beneran. Nah, inilah kita salah satu hikmah silaturahim. Oleh karena kita berupaya bagaimana memahami aturan syariat agama Allah dengan kata-kata silaturahim yang syar'i. Kemudian makna silaturahim syar'i ini berdasarnya bukan berarti nanti kita memiliki satu terminologi baru gitu ya. Bahwa kata-kata syar'i dalam Islam itu semuanya harus berbasis kepada dalil. Berbasis kepada dasar-dasar syariat, itu syar'i. Karena syar'i itu bisa berupa wajib, bisa berupa sunnah, bisa berupa mubah, dan seterusnya. Ini syar'i namanya. Kenapa syar'i? Karena dibenarkan secara syariat. Oleh karenanya ketika Allah turunkan syariat pada umat manusia ini, sebagaimana firman mengatakan syara'u lakum minad-din, bahwa tujuannya apa? An aqimuddin, agar kita mampu menegakkan agama melalui syariat tersebut. Makanya agama itu harus bersandar kepada dalil-dalil wahyu, kepada dasar-dasar syariat. Kalau ada orang yang menjalankan agama tanpa dasar syariat, berarti dia tidak syar'i. Nah itu contohnya. Jadi kita beribadah, kadang sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Kapan dikatakan tidak syar'i? Ketika tidak ada tuntunan syariatnya. Nah sekarang kita bicara masalah bagaimana memahami hakikat silaturahim syar'i ini. Pindah ini. Ya. Nah pengertian silaturahim. Kealingan nggak bawahnya? Enggak, Ustaz, bagus. Nah, jadi pengertian silaturahim. Secara bahasa, kata-kata silaturahim berkata rohima yarhamu rohmatun. Yang itu maknanya kasih sayang. Bisa juga kata-katanya rohima yarhamu rohmun. Jadi rohima yarhamu rohmah dengan rohima yarhamu rohmun. Nah kalau rohmun berarti dikata rahim. Itu adalah seorang ibu, hubungan melalui seorang ibu. Makanya kalau ada pembagian waris lewat jalur ibu, namanya bukan zawil korobah, zawil nasab, tapi zawil rahim. Nah, dalam Islam itu yang diatur bilangan-bilangan dalam kewarisan itu sifatnya korobah, yaitu nasab, bukan melalui kerahiman ataupun zawil arham. Tapi kan jalur ibu sebut zawil arham. Kenapa? Dia rahim itu sendiri. Ini secara istilah bahasa bahwa kata-kata rahimah yarhamu rahmatun itu berbeda dengan rahimah yarhamu rahmun. Kalau kasih sayang itu dengan rahmah, adapun kalau hubungan kerahiman adalah rahimu. Adapun secara istilah, makna silaturahim adalah silaturahim memiliki makna persambungan rahim yang berdasar kepada sifat kasih sayang. Oleh karenanya kalau kita ingin memahami kata silaturahim yang sangat terbatas, ketika terhubung kasih sayang disebabkan karena bersumber dari rahim yang sama. Makanya ukuran dan urutan silaturahim paling utama itu harus melalui zawil arham dulu. Kenapa zawil arham? Karena mereka punya ikatan kasih sayang. Kedua, mereka punya ikatan satu rahim. Maka tadi kalau dibilang
Pak Mazwar dengan tadi ibu yang lainnya itu yang tidak seayah seibu gitu kan. Kalau bahasa saya namanya saudara kembar siam lain sumber. Jadi kembar siam lain sumber gitu. Nah, ini tidak diikat dengan rahim, tapi ternyata ikatannya kasih sayang. Makanya juga kata silaturahim. Tapi kalau ikatan dengan rahim saja masih silaturahmi. Jadi istilah-istilah yang kita harus gunakan, maka dalam hukum-hukum atau dalam bahasa Islam itu, setiap ungkapan mengandung makna tersendiri. Walaupun akhirnya orang sering menerjemahkan sesuatu terkait dengan yang populer. Gitu. Ya sekarang kita Indonesia, mau kemana? Mau silaturahmi. Gitu. Ke rumah siapa? Ke rumah teman lama dulu. Nah, padahal teman lama. Kan teman lama bukan satu rahim. Mau kemana? Mau silaturahmi. Kemana? Ke adik saya, kakak saya, nah, saudara kandung saya. Nah, baru itu harus silaturahmi. Itulah ungkapan-ungkapan. Tapi lagi-lagi pada prinsipnya, penerjemahan sesuatu itu tergantung hal-hal yang populer. Jadi ada ungkapan begini. Suatu kesalahan yang populer lebih diutamakan ketimbang kebenaran yang belum terkenal. Nah, kenapa demikian? Karena kadang-kadang ketika kita kembali pada kebenaran tapi belum terkenal, orang bingung memaknainya. Nah, termasuk ini kata-kata silaturahimnya. Termasuk juga ketika dalam masalah mahram, ya, mahromat. Nah, kita sering katakan kepada saudara kita, oh dia mahram saya, muhrim saya gitu ya. Kan gitu sering ungkapannya. Padahal muhrim itu maknanya laki-laki yang sedang pakai ihram, itu muhrim. Gitu ya. Jadi muhrim itu laki-laki yang pakai ihram. Adapun orang yang tidak boleh nikah namanya mahram. Ini ungkapan seperti ini. Makanya kita katakan hal-hal yang banyak terjadi kita, istilah-istilah yang selalu kadang-kadang penerjemahannya itu ya seenaknya lah gitu ya. Makanya alhamdulillah dengan memahami syariat seperti ini, kita berupaya memperbaiki istilah tersebut, membiasakan diri. Namun yang kedua, silaturahim melahirkan sinergi dengan ukhuwah syariah atau ukhuwah insaniyah. Kenapa? Karena lagi dasar manusia diciptakan ini, itu dasarnya karena kasih sayang Allah. Makanya kita nggak pernah pesan kepada Allah, tidak pernah ngajukan proposal untuk diciptakan, tapi diciptakan dengan kasih sayangnya. Kita lihat tadi dasar syariahnya di dalam bagaimana ketika dalam diskusi Allah ciptakan rahim itu dari sifat rahmannya Allah. Sehingga terjalinlah hubungan kasih sayang di dalam memahami arti silaturahim ini. Nah, ikatan basyariah atau insaniyah ini bahwa setiap kita manusia punya sifat dasar kasih sayang. Makanya tinggal mengeksploitasi saja. Contoh dalam akhlak namanya. Karena akhlak itu sesuatu atau sifat kebaikan pada seorang manusia yang dieksploitasi sesuai dengan kemampuan dia untuk memunculkan sifat baiknya. Itu akhlak. Makanya akhlak itu nggak bisa dengan rekayasa. Kalau rekayasa bukan akhlak lagi. Terjadi sifat kemunafikan dalam dirinya. Nah kan sekarang kadang-kadang orang ketika berupaya untuk menawarkan sesuatu biasanya menampilkan sisi-sisi yang baik saja yang bukan akhlaknya. Ya kayak apa namanya para caleg, para capres, cawapres gitu ya. Yang lagi pada nyalon-nyalon semua. Santunnya, mulianya, dermawannya, baiknya kelihatan saat ini. Sampai bulan Februari ke depan. Nah, ntar pasca Februari baru akan lihat hasil sebenarnya gimana. Jadi itulah kenapa tadi bukan akhlak, tapi merupakan sifat-sifat yang hanya dipertontonkan sekedar untuk menghipnotis orang lain dengan perilakunya itu. Ini jamaah rahimakumullah, nanti perlu kita pahami istilah sebenarnya karena semuanya menyangkut pada akhlak karakter sebagai umat manusia ini. Ini dasar syariatnya dalam memahami kata-kata silaturahim syar'i. Yang pertama yang saya bacakan di awal tadi dalam Al-Imran ayat 112. Duribat alaihimuzillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kehinaan, kenistaan bagi siapa? Orang-orang Bani Israel. Karena tadi Bani Israel mereka berpurasakan di muka bumi ini. Maka ketika Allah syariatkan untuk mereka membangun kehidupan yang baik,
menata kehidupan dengan dasar agama, tapi yang sering terjadi mereka abaikan itu semua. Bahkan kitab suci pun mereka abaikan. Mereka punya prinsip sendiri, punya aturan sendiri, sehingga yang terjadi apa yang mereka pandang baik untuk hidupnya, itulah konsep kebaikan bagi mereka. Ibaratnya kebaikan dalam hal ini tidak jauh-jauh dari kebutuhan perut. Makanya orang menata kehidupan, undang-undang, peraturan, kalau orientasinya hanya sebatas perut, maka tidak ada kata-kata tuntunan syariat baginya. Nah, ini sekarang yang lagi ramai juga dibicarakan gitu. Ketika ada salah seorang jenderal gitu ya, yang sudah mulai mencuat-cuat di muka bumi di Indonesia ini terkait dengan fenomena Indonesia yang selalu merubah undang-undang. Kenapa dirubah? Karena dengan perutnya aja. Tidak tahan dengan dasar-dasar syariat ataupun filosofi dasar ketika kita bernegara itu. Jadi kalau dia membuat undang-undang, peraturan seenak perutnya, makanya ukuran kebaikan menurut dia saja, bukan menurut syariat ataupun adat agama. Nah, maka di sini kita orang-orang Bani Israel dikecam oleh Allah Taala. Kenapa? Karena mereka memutus hubungan silaturahim. Jadi katakan duribat alaihimuz zillah aina masukib. Allah nyatakan tetapkan mereka azillah itu kehinaan. Aina masuk dimanapun mereka berada. Kecuali apa? Illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kecuali mereka yang punya kesadaran untuk membangun hubungan secara vertikal kepada Allah untuk ibadah-ibadah mahdoh, dan juga hubungan pada sama manusia dalam bentuk ibadah yang bersifat horizontal. Itulah yang disebut dengan kata-kata dasar silaturahim. Kenapa demikian? Karena sumber kasih sayang semuanya milik Allah. Kalau kita punya sifat kasih sayang, itu kenapa? Bagian dari makhluk Allah kita ini. Nah, ini maka kita katakan kata-kata duribat tadi itu menggambarkan punya ditetapkan langsung Allah. Karena kata doroba itu artinya sesuatu yang dipaktakan, dinyatakan terjadi dalam hal ini. Kemudian ada hadis Nabi merupakan hadis qudsi. Faqala Abdurrahman, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, qala Allahu Anallah, Allah berfirman, Anallah, saya adalah Allah. Wa anar Rahman, saya adalah zat yang maha pengasih. Khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha min ismi. Aku ciptakan rahim itu pada diri seorang wanita dan aku ambil dari nama dan sifatku ini. Itulah sifat Rahman. Paman wasolaha, maka barang siapa yang mau menyambung silaturahim, wasol tuha, aku hubungkan dia denganku. Waman kotok tuha, batat tuhu, barang siapa yang aku putuskan hubungannya, berarti aku habiskan berkahan hidupnya itu. Aku hilangkan keberkahan hidupnya. Jadi betul di sini, ketika jalin silaturahim, tujuannya apa? Untuk kita mencari keberkahan hidup, mencari kenangan-kenangan baik hidup, dan sekaligus menghapus dosa-dosa kita semuanya. Ini kita kaitkan dengan kata-kata bahwasanya Allah ciptakan rahim pada seorang ibu itu, dan Allah ambil nama rahim dari sebutan nama Allah, yaitu sifat Ar-Rahman. Makanya Allah memiliki 99 nama-nama yang mulia, salah satunya Ar-Rahman. Saya yakin setiap kita atau ibu dan bapak ini sudah hafal 99 nama-nama Allah itu yang husna. Selalu dibuat zikir ya, kadang pagi, siang, malam terusnya. Kemudian yang kedua, kalau Rasulullah SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Rasul bersabda, orang-orang memiliki sifat pengasih dan penyayang itu yarhamuhumur Rahman. Allah akan rahmati dia, Allah akan sayangi dia. Apa perintahnya? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Oleh karena itu kasihanilah, sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah akan memberikan kasih sayang pada kita dari makhluk yang ada di langit. Itu para malaikat-malaikat semuanya. Hidup itu kalau ada saling kasih sayang enak. Walaupun kaya, bahagia, nyaman. Kenapa? Ada sifat kasih sayang. Tidak sifat acuh tak acuh.
Sehingga misi Nabi yang pertama ketika diturunkan di muka bumi ini, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menebar sifat kasih sayang kepada semesta alam, bukan sekedar manusia. Makanya Rasul begitu santun terhadap alam ini. Sampai-sampai ketika beliau menginstruksikan perang pada satu saat, belum berikan larangan tidak boleh motong pohon-pohonan, tidak boleh ganggu binatang, itu alam. Tidak boleh mencemarkan alam sebagainya. Nah, artinya apa? Islam sudah sejak awal membawa misi bagaimana menjaga lingkungan tersebut. Jadi kalau sekarang banyak aktivis lingkungan itu ketinggalan sudah. Islam lebih dahulu. Sehingga tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali Islam sudah datang dengan konsep-konsepnya sejak awal. Maka dikatakan kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan selalu mengandung nilai pahala dan ibadah pada Allah. Senyummu pada saudaramu itu sodakoh, kebaikan. Makanya senyum aja ketemu saudara. Walaupun di rumah lagi ruwet. Ini terkait dengan bagaimana cara kita memahami hakikat yang namanya sifat Rahman itu. Apa macam-macam dan jenisnya dalam silaturahim ini, yang sifatnya syar'i. Nah, ini kita akan coba renungkan tentang pengertian atau macam-macam dari bentuk silaturahim. Yang pertama, silaturahim menurut format Allah. Artinya Allah yang menentukan, kita hanya mengikuti saja. Allah yang menetapkan polanya, kita hanya mengikuti, menjalankan. Apa itu dikatakan? Yakni penghargaan Allah terhadap orang yang menjalinnya dengan kasih sayang. Kenapa? Karena di ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Setiap kita yang punya belas kasih sayang, menjalin silaturahim dengan penuh kasih sayang ini, Allah yang akan memberikan kasih sayang pada orang tersebut. Ini format Allah. Kenapa? Karena berkaitan dengan perintah Allah melalui Rasulnya untuk kita membangun kasih antara kita semua. Makanya kata-kata rahmatan lil alamin itu maknanya bukan berarti kita harus menyatakan sifat rahman kepada semuanya sama polanya. Enggak, ada format-formatnya. Maka kita sebut dengan kata ada silaturahim yang bersifat syar'i, ada yang non syar'i. Sama-sama silaturahim, sama-sama dasarnya kasih sayang, tapi ada yang non syar'i. Kalau yang sifat yang non syar'i itu berarti tidak mengandung pahala, tidak mengandung penghapusan dosa, hanya hubungan komunikasi antara manusia saja. Ini yang terkait dengan bagaimana memahami prinsip silaturahim menurut Allah. Allah janjikan dia untuk mendapat kasih sayang Allah ketika dia membangun kasih sayang pada sama manusia. Yang kedua, silaturahim dengan melestarikan hubungan orang tua. Ini pun syar'i. Tadi Pak Marzu udah cerita itu, makanya saya bilang, wah ini tepat gitu. Jadi beliau itu bukan saudara, tapi yang berteman orang tuanya. Sekarang menjalin silaturahim dengan saudaranya juga, dengan anak-anaknya. Berarti namanya silaturahim dalam artikan hubungan orang tua. Yakni dengan cara mengikuti jejak orang tua setelah ia meninggal. Bahkan itu kata Nabi apa? Inna min abarinas, sesungguhnya manusia yang paling berbakti dalam kehidupannya itu wuslawud di abihi, yang selalu menghubungkan hubungan kasih sayang orang tua pada saudara yang lain, kepada kerabat-kerabat orang tuanya. Makanya saya ingat dulu ketika orang tua saya mau meninggal gitu kan. Jadi bilang kalau saya meninggal nanti tuh saya punya teman baik, teman seperjuangan, karena dulu orang tua sebagai angkatan 45. Nah, ini apa? Jangan diputus hubungan itu. Silaturahim berjalan betul. Sampai orang tua tersebut gitu ya, kalau melihat saya dibilang saya seperti melihat bapakmu gitu ya. Nah itu kenapa? Lagi-lagi lah merupakan bentuk silaturahim syar'i ini. Kenapa? Karena dasarnya hadis Nabi dikatakan baina nahnu inda Rasulullah SAW izja'ahu rajulun min bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, apakah ada bentuk bakti saya pada orang tua saya setelah mereka itu meninggal dunia?
mereka sudah tidak ada di dunia ini? Apa kata Rasulullah? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya ada. As-salatu alaihima, itu mendoakannya, wal istighfarul lahuma, memohonkan ampun untuknya, wa infazu ahdihima min ba'dihima. Jadi infat artinya menerapkan, melaksanakan apa yang menjadi pesan orang tua semasa hidupnya itu. Tadi pesan tadi, ketika orang tua punya teman dekat, maka kita harus jalin hubungan itu. Termasuk kata Nabi secara khusus, wasilatur rahimil lati la tusolu illa bihima. Dan menjalin hubungan silaturahim yang tidak terbangun kecuali melalui perantara orang tua tersebut. Makanya kita kan ada zawil korobah, ada zawil arham. Zawil korobah jalurnya lewat ayah, zawil arham jalur lewat ibu. Ingat, saya ulangi lagi. Jadi ada dua istilah hubungan keluarga itu. Pertama zawil korobah, kedua zawil arham. Dalam pembagian waris, bahwa zawil korobah hubungannya lebih dekat ketimbang zawil arham. Makanya dalam surah An-Nisa ayat 8, yang disebutkan sebagai ayat-ayat harta kerahiman atau pembagian kerahiman, itu kena hubungannya zawil arham, bukan zawil korobah. Kata Allah apa? Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Jadi sifatnya pemberian tanpa dasar-dasar nasab, yang penting zawil arham tadi muncul di situ. Ini kita kaitkan dengan bagaimana ketika Rasul mengatakan wasilatur rahim allati la tusallu illa bihima. Yang berikutnya wa ikramu sadiqihima. Memuliakan teman-teman dekat saudara orang tua kita itu bagian dari silaturahim dalam rangka melestarikan hubungan orang tua. Makanya kalau orang-orang Betawi nanti berlaku silaturahim sifatnya bukan hanya jasmani tapi rohania. Dengan cara apa? Mendoakan, bersedekah atas namanya, itu silaturahim juga. Jadi nggak ada kata putus hubungan kita dengan orang tua, dengan kerabat orang tua, selama seiman, selama seakidah. Makanya untungnya kita di situ. Karena kata Imam Syafi'i apa? Innamal mu'minuna yatasyafa'una ba'duhum ba'du. Sesungguhnya orang mukmin itu saling memberikan syafaat, saling memberikan manfaat kepada sesama mukmin. Makanya doa yang Rasul wajibkan pada kita, terutama dalam khutbah Jumat, doa yang sifatnya ya ummul jami, yang menata menohok kepada semua orang mukmin, baik yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Karena terjadi hubungan silaturahim di situ. Makanya tidak mungkin kita mendoakan kebaikan orang lain kalau tidak ada dasar kasih sayang tadi. Inilah kita katakan silaturahim dengan melestarikan hubungan orang tua. Nanti kita lihat juga dasarnya ketika Allah SWT memerintahkan pada kita kalau berdoa itu jangan hanya untuk diri kita sendiri. Usahakan doa juga untuk orang-orang sebelum kita dengan catatan mereka telah beriman sebelum itu. Makanya hubungan iman itulah yang dikatakan sebagai bentuk silaturahim bersifat syar'i. Kemudian jenis berikutnya, silaturahim yang tidak bernilai ibadah. Nah ini, yang tidak syar'i. Apa saja? Yakni orang yang tidak memeluk agama Allah. Artinya hubungan kita dengan manusia sifatnya karena lantaran dasarnya hubungan kemanusiaan. Pak Mazwar punya teman orang non-muslim. Tetap jalin silaturahim, tapi nggak ngandung pahala. Jangan harap mendapat pahala karena kita menjalin hubungan silaturahim dengan baik dengan dia. Kenapa demikian? Karena tidak niat untuk diampuni dosanya di akhirat nanti. Sehingga apa yang mereka hubung dan kita sebatas kebutuhan hidup dunia saja. Konsekuensi bagi makhluk sosial. Kadang-kadang mereka mempelajari perilaku kita, mempelajari tindak tanduk kita. Mereka ingin duplikat itu agar bisa berfungsi kepada kita. Hati-hati gitu. Saya punya teman waktu ada di kampus di STT itu seorang dosen. Jadi dosen ini memang tidak beragama Islam. Tapi dia fasih betul menyebutkan istilah Islam. Dari mulai salamnya,
alhamdulillahnya, insya Allahnya, semua pokoknya persis umat Islam. Rupanya ketika mendekati seorang mahasiswi yang muslimah berjilbab, nah itu dengan latar belakang itu dia gaet. Ternyata apa? Pas sudah sama-sama senang, mereka membuat ultimatum. Jadi mahasiswa ini harus pindah agama ke agama dia. Itu masalahnya. Jadi ada kiat-kiat yang mereka tebar karena tujuannya apa? Untuk mengelabui umat Islam itu. Walaupun kita katakan memang kita tidak boleh bersuuzon secara langsung itu, tapi kan kita lihat fakta-fakta dan isyarat-isyaratnya itu. Artinya ketika kita membangun silaturahim kepada non-muslim, batasi hanya sebatas urusan duniawi, bukan urusan ibadah, bukan urusan akidah. Makanya jelas dalam konteks Islam yang namanya toleransi dalam beragama itu batasannya pada masalah-masalah sosial saja. Bukan masalah-masalah keagamaan atau ibadah ataupun akidah. Karena akidah pasti Islam itu tauhid. Ibadah ikut dasar tuntunan syariat yang benar. Sholat nggak mungkin kita ngarang-ngarang. Puasa nggak mungkin kita ngarang-ngarang. Haji pun begitu. Walaupun rangkaiannya banyak, apalagi ibadah haji, manasiknya macam-macam. Tapi nggak boleh kita ngarang sendiri. Harus ada tuntunannya itu. Makanya dulu ingat ketika ada seminar tentang bagaimana mengatur jangan sampai padat di Saudi saat itu ketika pasca kejadian Harotul Lisan dulu yang berapa orang banyak gugur itu karena salah arah di terowongan Harotul Lisan di Mina. Akhirnya seminar-seminar diadakan di mana-mana, termasuk di Indonesia. Mohon maaf, ada usulan dari seorang ulama Syiah yang mengatakan kalau gitu haji dibagi 2 termin aja. Jadi semester pertama, semester kedua. Emang kuliah. Kenapa? Karena haji yang namanya wukuf di Arafah itu penentu utama. Yang namanya hari Arafah nggak ada hari Arafah double di Arafah itu. Jadi itu intinya apa? Ini terkait dengan masalah bagaimana menetapkan dasar syariat. Kan tahun lalu itu ada masalah gitu kan yang sangat viral. Ada seorang ulama gitu, karena perbedaan penghitungan kalender Hijriah, akhirnya dia berapa orang kelompok, hampir berapa ratus orang itu dengan murid-muridnya, itu wukufnya dirubah. Jadi kalau yang ada yang hari Kamisnya, dia pindah hari Jumat, nunda. Akhirnya dibredel sama pemerintah Saudi. Karena ketika selesai hari wukuf harus bersih semua Arafah itu. Ternyata yang tertinggal ratusan orang, mereka nggak mau bangun, nggak mau pindah. Itulah masalahnya. Kenapa? Salah dalam menyikapi aturan itu. Ini yang kita harus kaitkan dengan bagaimana ketika bicara tadi silaturahmi tidak mengandung nilai ibadah. Dasarnya apa? An Aisyah qalat. Aisyah pernah berkata, "Qultu ya Rasulullah, ya Rasul, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilur rahima wa yut'imul miskin, fahal zakana fi'uhu?" Ya Rasul, Ibnu Jadad itu pada masa jahiliyah itu selalu menjalin hubungan silaturahim. Bahkan sering memberikan makan pada fakir miskin. Apa tanya? Fahaza kana fi'uhu, apakah itu bermanfaat bagi orang tersebut? Apa kata Rasulullah? Qala la yanfa'uhu. Tidak bermanfaat. Kenapa? Innahu lam yakul yauman rabbil firli khati'ati yaumaddin. Karena apa yang dia lakukan itu tidak pernah terbesit dirinya untuk memohon ampunan dari Allah SWT. Makanya kita ketika bersedekah bernilai pahala dan pengampunan dosa. Kita silaturahim menggugurkan dosa kita. Meningkatkan kualitas rezeki Allah berikan pada kita. Bahkan mengenang kebaikan-kebaikan kita itu. Ada sebuah pepatah syair Arab di Baghdad mengatakan, An-nasu hadisun bima ba'dahu. Manusia akan menjadi sebuah cerita baik terhadap generasi setelahnya nanti. Fa'in kunta hasanal hadis fa'al. Kalau kamu ingin menjadi orang yang punya cerita baik, kerjakan dari sekarang, bukan nunda sampai mati nanti. Jadi intinya silaturahim kita kepada orang lain bukan sebatas untuk kebutuhan selama kita hidup saja. Makanya kita yakin ini, kita masing-masing punya teman, punya saudara yang sudah lanjut usia. Ya kayak tadi perceritaan tentang orang tua, ini kan bagian generasi sebelum kita. Kenapa kita ceritakan? Karena ada kebaikan yang mereka lakukan.
Maka wajar kata Imam Nawawi ketika mengomentari hadis-hadis tentang bagaimana manfaat bagi mayit itu, kata Imam Nawawi dalam ungkapannya mengatakan layan faulil mayit illa salas. Tidak ada yang bermanfaat bagi mayit kecuali 3 hal saja. Pertama apa? Zikru mahasinihi, kata Imam Nawawi. Itu mengenang kebaikan-kebaikannya. Itu bermanfaat bagi mayit. Makanya kenapa kita sering mendoakan, kita apresiasi dengan perjuangan, dengan kiprah dan jasa orang tua kita dulu. Karena dengan mereka lah kita bisa mendapatkan manfaat kebaikan itu. Itu namanya zikru mahasin, dikenang kebaikannya. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak pernah berbuat baik di dunia ini, nggak ada yang mengenang itu, bahkan menghindar. Makanya dulu kalau nggak salah ada kasus itu yang diberitakan di TV One, ketika di Medan ada preman yang sudah membuat heboh masyarakat, mati ditembak polisi. Akhirnya masyarakat itu pada sujud syukur. Nah, kenapa? Karena dia gerah atau tidak senang dengan perilaku preman tersebut. Tapi kalau orang yang baik, maka orang sekeliling akan bersedih. Kenapa? Kehilangan kebaikan-kebaikan itu. Makanya pepatah Arab mengatakan, jadilah kalian ketika lahir ditepuk tangani oleh masyarakat sekitar, disyukuri, dan ketika meninggal ditangisi oleh orang lain. Kenapa? Karena kebaikan kita terhadap masyarakat tersebut. Ini silaturahim yang kita katakan tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena tidak ada hubungan ibadah dengan orang-orang non-muslim itu. Boleh kita silaturahim pada mereka, tapi dasarnya sekedar kebutuhan duniawi. Tidak ada nilai-nilai ukhrawi yang kita dapatkan dari itu semua. Kemudian berikutnya, ini dalam konteks yang syar'i juga, silaturahim yang bersifat ruhiyah dan bersifat jasmaniyah. Sebelum kita masuk, mungkin kita buka dulu ya. Saya jawab sekitar enggak? Gimana Pak Mazhar? Dari 3 awal dulu tadi. Nanti kita sambung lagi. Atau lanjut aja? Mikrofonnya mati. Ya lanjut aja barangkali Ustaz. Lanjut aja, baik. Ya. Sekaligus. Selanjutnya, silaturahim bersifat ruhaniyah dan bersifat jasmaniyah. Yang bersifat ruhani itu yakni yang berhubungan dengan doa dan niat. Jadi ketika kita berdoa terjalin silaturahim itu. Kenapa? Karena Allah akan membangkitkan ruh-ruh orang mukmin ketika saudaranya mendoakannya. Makanya hubungan silaturahim bersifat ruhani, nggak ada kata batas, nggak ada kata penghalang. Cuma satu yang menjadi penghalangnya, itu perbedaan akidah. Maka dikatakan yakni berhubungan dengan doa dan niat yang dibatasi dengan kesamaan akidah saja. Ketika akidahnya beda, walaupun dia mohon maaf tidur sekamar, makan sepiring berdua, apalagi hidup di penderitaan bersama, tapi karena nggak seagama, nggak seiman, maka semua doa kebaikannya tidak akan saling berhubungan. Itulah sebagai pembatasnya. Itu kita katakan silaturahim bersifat ruhaniyah. Apa kata dalam firman-Nya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini surat Al-Hasr, bukan At-Tahrim. Jadi Allah SWT menyatakan itu. Walladzina ja'u min ba'dihim. Adapun generasi yang datang berikutnya, maksudnya sebagai anak, sebagai cucu, ketika berdoa apa mereka katakan? Yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Sekarang pertanyaannya, siapakah orang yang lebih dekat pada kita dan beriman? Orang tua kita berarti. Berarti doa kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Ini perintah. Nah, secara umum kata Allah, Pak, wala taj'al fi qulubina lil ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan wala taj'al fi qulubina dalam hati kami ghillan, sifat zalim atau sifat hasad, iri kepada orang-orang yang beriman. Kita nggak boleh cemburu, hasad, apalagi fitnah pada orang mukmin. Itu kita minta kepada Allah. Kenapa? Untuk menjaga kebersihan hati kita.
Rabbana innaka ra'ufur rahim, engkau adalah Tuhan kami yang maha penyayang lagi maha pengasih. Itu artinya ketika kita berupaya untuk menjadi orang terbaik dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang mukmin, maka membiasakan diri dalam berdoa jangan hanya untuk pribadi kita saja. Coba kita biasakan dalam berdoa, libatkan orang-orang sebelum kita, terlebih kita semuanya. Baik itu orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan lain sebagainya. Apalagi teman seperjuangan, menjadi kenangan manis selalu kita doakan itu. Karena itu sebagai bentuk kesetiaan kita kepada mereka-mereka semua. Kenapa? Karena punya misi dan punya prinsip dalam kehidupan kita itu. Ini kita kaitkan dengan yang bersifat rohania. Sehingga lagi-lagi tidak ada pembatasnya. Makanya ketika ada hadis mengatakan, idza mata ibnu Adam, jika manusia sudah meninggal dunia, in qatamalu illa min salasin, terputuslah amalnya kecuali 3 hal saja. Memang hadis ini karena sifatnya khobariyah, artinya kata berita, benar bahwa kalau orang meninggal dunia amalnya putus, nggak ada, mayit itu udah disolatkan jenazah, 2 hari berikutnya dia sholat sendiri, bangun lagi. 3 hari yang lalu kita sholatin dia di masjid, tiba-tiba hari dia datang sholat, nah, itu kan berarti udah mati, nggak akan begitu, makanya putus amalnya. Kecuali apa? Illa min salasin, kecuali dengan 3 hal. Pertama apa? Sodakotin jariyah. Kenapa sedekah jariyah? Karena sedekah jariyah sedekah yang nilai pahalanya selalu mengalir, dikenal dengan kata wakaf. Jadi wakaf sedekah jariyah karena mengalir terus pahalanya. Dan sedekah sih penuh keikhlasan. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya 1 huruf saja kita katakan orang lain bermanfaat bagi dia, itu ilmu bermanfaat. Lagi-lagi kita kaitkan orang tua itu pada kita sebagai guru kita pertama. Apalagi seorang ibu. Karena dikatakan al-ummu madrasatun. Ibulah ibarat lembaga pendidikan. Bahkan dikatakan al-madrasatul ula. Madrasah pertama hidup manusia adalah seorang ibu. Makanya ibu mengajarkan anak-anaknya dulu ketika kecil. Gimana cara makan yang baik, cara minum yang baik, cara minum yang baik. Kenapa? Pendidikan, ilmu. Nah, ini kita katakan bahwasanya al-ilmu tabul, makanya sangat bermanfaat bagi seorang ibu. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan hadis ini saya katakan jumlahnya jumlah khobariyah, bukan jumlah insaiyah, bukan kata seru, bukan kalimat seru tapi kalimat berita. Kalau kalimat berita berarti itu berkhobar, kabar, untuk menunjukkan bahwasanya salah satu ciri anak soleh itu yang selalu mendoakan orang tuanya, bukan menafikan selain itu. Ini kadang-kadang orang salah memahaminya. Jadi anggap doa kepada mayit tidak bermanfaat kecuali dari anaknya saja. Siapa yang bilang? Nabi saja ketika sholat jenazah, apa yang Rasul sampaikan? Rasul mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu bukan anak beliau, bukan orang tua beliau. Nggak ada hubungan kekeluargaan, tapi doa yang sama. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Bahkan ketika Rasul saya mengubur jenazah, beliau selalu berdiri di atas kuburan, mengatakan ayuhan nas, hai manusia, lihat itu. Istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun saudaramu ini. Padahal bukan hubungan kerabat. Bahkan apa? Wasalullah atas bid, mintalah ketetapan imannya. Kenapa? Fa innahul ana yusa. Disangka ditanya oleh para malaikat itu. Jadi intinya doa kita kepada orang mukmin semuanya itu tidak dibatasi dengan nasab. Tetapi apa? Karena keimanan itulah yang membuat kita terpadu semuanya. Ini kita harus pahami, peraturan meripat ruhaniyah terhubung tanpa batas, bahkan lintas alam. Para sahabat-sahabat Nabi, bahkan Rasul sendiri, beliau sudah wafat 1500 tahun yang lalu istilahnya. Memang kalau hitungan akhirat, mereka baru 1 hari setengah. Ya, 1 hari setengah mereka itu wafat. Kenapa? Karena hidup akhirat nanti 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, ini kita katakan bagaimana ketika kita bicara tentang hubungan silaturahim secara ruhaniyah. Kemudian yang kedua, yang bersifat jasmani, yakni dengan cara menyambungkannya secara fisik atau indrawi.
Jadi kita dikatakan terhubung secara jasmani itu manakala ada hubungan fisik kita atau indera kita. Kayak sekarang ini. Kita terjadi silaturahim, kenapa? Masing-masing cuma memandang, bisa berkomunikasi. Terjadi secara jasmaniah itu. Walaupun mungkin secara jamahan kita nggak bisa menyentuh dia. Makanya teknologi canggih itu membuat silaturahim sebenarnya lebih masif, lebih gampang, dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Tapi lagi-lagi manusia sibuk dengan dunia sendiri. Sehingga kadang-kadang untuk ikut Zoom aja juga harus digero-geroin dulu. Kenapa? Maaf, sibuk. Memang semuanya punya kesibukan. Gitu ya. Begitu seterusnya. Ini kita katakan salah satu fenomena kita atau keniscayaan hidup kita itu ketika terhubung silaturahim dengan melalui alat seperti ini memudahkan kita silaturahim sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita mengabaikan hal itu semuanya. Dasarnya apa? An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hurairah Rasul bersabda, apa kata Rasulullah? Ini penting kita pelajari. Ta'allamu min ansabikum. Kata pelajarilah dari nasab-nasab kalian ke atas. Makanya salah satu keistimewaan Aisyah, istri Rasulullah, beliau itulah wanita yang paling banyak menghafal nasab. Ada yang mengatakan 100 ke atas beliau hafal Aisyah. Nah, kita ini kira-kira berapa kakek kata kita hafal? Pak Mazhar punya kakek berapa ke atas yang dihafal? Makanya orang-orang Arab itu mereka bangga dengan silsilah. Ini kita kadang-kadang baru 2 kakeknya udah lupa. Siapa? Salim bin Fulan. Fulan itu siapa? Enggak tahu lagi, saya putus. Begitu. Makanya waktu itu saya bangga ketika menyelesaikan kasus waris. 7 turunan betul gitu. Jadi rupanya ahli warisnya itu tanggap. Setiap ada yang meninggal dicatat sama dia. Si Fulan meninggal, anaknya masih hidup ini terus hampir segini tebalnya ini buku nasabnya. Ketika itu kasusnya tanah yang menjadi warisan kakek-kakeknya dulu itu digusur dengan proyek kereta cepat Bandung itu. Apa buktinya? Sertifikat tanah atau gilik tanah itu masih ada stempel VOC. Jadi masih zaman Belanda. Jadi butuh 7 turunan. Tapi bagusnya mereka catat. Jadi gampang. 2 jam kita selesaikan. Selesai penghitungannya. Tapi ada yang baru meninggal 40 hari kemarin. Nggak jelas. Kenapa? Masing-masing menyembunyikan data. Ditanya si Fulan gimana? Oh nggak tahu. Loh, cari, pastikan. Katanya sih katanya, jangan katanya. Faktanya apa? Nah, ini contoh-contoh masalah. Maka silaturahim itu penting secara jasmani terhubung melalui indrawi kita, mengetahui hubungan itu. Maka Nabi apa? Ta'allamu min ansabikum. Pelajari dari nasab-nasab kalian. Apa nasab itu? Matasilu nabi arhamakum. Di mana kalian menjalin hubungan silaturahim antara kalian itu. Jadi dengan kita memiliki nasab seperti yang kita tahu, terjadi silaturahim. Makanya saya apresiasi adat Betawi itu kalau Lebaran, Pak. Jadi kami itu orang Betawi kalau Lebaran itu keliling, Pak. Lebaran nggak cukup sehari, 2 minggu baru selesai. Ditanya dulu si Fulan siapa kakeknya, nenek siapa ini, oh masih hubungan kita jalin lagi terus gitu. Nah itu yang kita katakan. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi ini komitmen kita menjaga silaturahim bersifat jasmaniah. Nah di kata sini fa inna silaturahim, karena sesungguhnya silaturahim itu mahabbatun fil ahli. Jadi kata Nabi, menjalin silaturahim itu akan menimbulkan sifat cinta kepada saudara kita, keluarga kita. Saya sering membedakan ungkapan-ungkapan dalam hadis Nabi itu dan dalam Al-Quran, perbedaan antara kata mahabbah dan mawaddah. Kalau mahabbah itu cinta yang dibangun tanpa dasar reserve, artinya imbalan. Maka cinta kepada Allah itu dengan ungkapan mahabbah. Cinta kepada Rasulullah dengan prinsip mahabbah. Tapi ketika ayat menjelaskan tentang cinta dibangun atas dasar hubungan rumah tangga, suami istri, bukan mahabbah lagi, tapi mawaddah. Kenapa mawaddah? Karena kecintaan harus berimbang. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan, nggak bunyi. Ini kita katakan perbedaan. Maka di sini kata Rasulullah,
Fa inna silaturahimi, sesungguhnya silaturahim mahabbatun fil akli. Jadi mahabbah, karena jangan nunggu imbalan kasih sayang itu. Saya sering sampaikan begini, memberikan nasihat pada masyarakat atau keluarga yang selalu konflik gitu ya. Ini si Fulan marah saya terus, udah datengin bawa jeruk sekilo ke rumahnya, aman gitu aja. Saya dibenci Ustadz, gampang bawa anggur sekilo datang ke rumahnya. Jangan nunggu kecintaan dia, kita yang mengawali. Jadi begitu prinsipnya. Kenapa? Ini silaturahim mahabbatun fil ahli. Kemudian masarotun fil mal, akan menumbuh kembangkan harta buat berkah harta itu. Walaupun harta banyak, kalau berkah nikmat hidup, gitu ya. Bu, walaupun harta banyak asal berkah nikmat hidup. Itu kenapa silaturahim memberi keberkahan hidup itu. Dan berikut yang ketiga, mansaatun fil asar, akan memberi kenangan baik dalam kehidupan kita berikutnya. Makanya tadi ketika orang tua mampu membangun kehidupan yang baik dengan keluarganya, masyarakatnya, sebagainya, itu akan beralih dan melahirkan kebaikan pada generasi berikutnya. Ini kita harus pahami tentang bagaimana cara memahami prinsip silaturahim. Ini kita katakan jenis silaturahim. Jadi ada silaturahim bersifat format Allah saja, hubungannya Allah yang menentukan kasih sayang itu. Ada yang berhubungan dengan masalah ibadah, sehingga dasarnya harus keimanan. Ada yang iman yang tidak ada dasar syariatnya, maksudnya membebaskan kita, itu hubungan pada orang lain tanpa dasar agama. Tapi ada juga yang silaturahim bersifatnya dua jenis, yaitu silaturahim bersifat ruhaniyah dan bersifat jasmaniyah. Baik, sampai sini dulu ya. Kita buka kesempatan untuk ini biar lebih leluasa, karena kalau kita tidak batasin akan banyak kemana-mana, tidak fokus. Baik, Silakan, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau memperdalam lagi bersama Ustadz atau klarifikasi. Mungkin saya mulai aja dulu, Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan urutan silaturahim gitu, ada 4 gitu ya, kalau nggak salah. Yang pertama itu satu rahim. Yang kedua, yang ketiga belum Ustadz sampaikan ya, apa ya? Siapa urutan? Urutan macam-macam silaturahim. Ya. Pertama, silaturahim dengan format Allah. Ya. Kedua, silaturahim kena dasar kesamaan akidah. Ini bernilai pahala. Yang ketiga, silaturahim yang tidak menerima ibadah. Ini silaturahim sifatnya umum, kemanusiaan saja. Tadi kita dengan orang kafir dan lain sebagainya, boleh cara duniawi kita hubungin, tapi nggak mengandung nilai pahala karena tidak mau ibadah. Sehingga hubungan kita dengan dia tidak saling mendoakan. Tapi kalau kita dengan orang mukmin saling mendoakan. Nah, baru berikutnya tentang jenisnya. Ada silaturahim bersifat ruhaniyah, ada silaturahim bersifat jasmaniyah. Itu saya kira. Baik. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu. Pak, ya silakan Pak Abdul Syukur. Ya, terima kasih Pak Maswar, Pak Ustadz. Saya ingin klarifikasi itu begini. Jadi banyak sekarang itu, termasuk saya juga terlibat itu kita reuni itu terus diistilahkan itu kita silaturahim, ya. Biasanya begitu. Nah, dalam reuni itu kemudian terjadi misalnya ya ada jerang menari dan sebagainya. Nah, itu apakah itu boleh dikatakan silaturahim? Karena di situ kan ada kemungkinan itu ya jelas ada pertemuan antara orang wanita dan seorang pria yang bukan mahram. Ya, kemudian juga mungkin terjadi ya karena menari-menari kan berarti nggak pas dengan kata silaturahim itu. Nah, ini sesungguhnya bagaimana ini reuni yang seperti ini? Terima kasih karena banyak terjadi di masyarakat. Ya, baik Pak, makasih banyak. Makanya saya selalu katakan bikin klasifikasi gitu ya, berbuat sesuatu itu. Ada yang sifatnya hanya duniawi saja, ada yang ukhrawi saja, tapi ada yang terpadu antara duniawi dan ukhrawi jadi satu. Inilah pintar kita umat Islam begitu mengaturnya. Maka dalam dunia fikih itu, kenapa kita tidak bisa memponis sesuatu dalam satu kelompok saja, bisa terpadu.
Contoh silaturahim kita bangun karena reunian, baik itu antar angkatan sekolah ataupun kerja dan sebagainya. Padahal isinya campur-campur gitu ya. Ada yang muslim, non-muslim, bahkan ada yang tradisinya pengennya joget-jogetan, ada yang pengennya tilawahan, macam-macam. Maka diramus demikian rupa, panitia harus cerdas gitu ya. Kebetulan saya gini Pak, dulu saya waktu jadi RW, ini cerita sedikit gitu ya. Ketika jadi RW dulu, itu di tempat saya ada lapangan. Lapangan itu dijadikan ajang oleh wali kota untuk pembinaan umat atau masyarakat dengan misi apa? Penyuluhan tentang bahaya narkoba. Isi acaranya ketika sampai saya, karena saya sebagai ketua RW, tapi sifatnya diundang, tidak dilibatkan sebagai panitia. Saya datang ke kelurahan, dari mana undangan ini? Dari wali kota. Saya tanya, ini sudah permanen nggak acaranya? Saya bilang gitu. Kalau permanen, saya nggak akan datang sebenarnya. Kenapa? Pertama, saya sebagai istilahnya kepala daerah di situ, kepala kampung itu tidak dimintakan izin terlebih dahulu, tidak musyawarah. Yang kedua, isi acaranya itu diseling-seling, dangdutan dengan ceramah. Gimana caranya sih? Gitu. Nah, waktu itu yang isi Alifuddin Al-Islami, waktu lagi populer waktu itu. Akhirnya saya bilang ini, kalau memang ingin adakan di tempat saya dan saya hadir, dirubah acaranya. Maka saya tanya, misinya apa? Kalau misi penyuluhan, boleh penyuluhan di awal dulu, sampaikan penyuluhan. Nanti untuk hiburan, nanti lagi terminnya lain, jangan dicampur. Kalau ingin menghibur warga, ya sudah, jangan pakai penyuluhan, hibur aja warga. Akhirnya ada kesepakatan dirubah urutannya, walaupun materinya tetap di urutan di akhir, dangdutannya itu. Nah, saya siasati Pak, ini cara mensiasati namanya hidup itu. Siasat. Biar kita dapat perhatian dari masyarakat, terutama dari tingkat pemerintahan itu gimana. Kebetulan lapangan dekat rumah saya kan suaranya kedengaran dari rumah. Mulai itu belum. Saya tunggu di rumah sampai saya dengar Pak Wali datang. Saya datang ke sana. Jadi saya masuk ke panggung itu bareng Pak Wali. Kan berarti RW, kemudian lurah, camat pada berdiri semua nyambut kan. Saya datang masuk bareng-bareng dengan Pak Wali Kota. Akhirnya apa? Udah saya duduk paling depan karena sebagai tokoh di situ. Ketika itu ada acara santunan, pemberian bingkisan kepada warga. Kan wakilnya tokohnya, saya maju. Sambutan dari RW, saya maju. Doa penutup kena Ustadz, saya maju juga. Bingung, ini siapa sebenarnya kan gitu. Jadi intinya kita bisa mengemas sesuatu itu. Tergantung strategi kita. Artinya ketika pertemuan terjadi silaturahim kayak tadi misalnya arisan ataupun apa tadi namanya reunian gitu. Reunian. Maka kita punya peran gimana cara mengemasnya. Kalau memang dia orang yang senang tadi punya hura-hura, ya kita lihat acaranya paling datang store muka udah pulang, gak jadi masalah. Berarti tidak sejalan dengan kita. Kalau kita nggak bisa memberikan pengaruh pada mereka itu, begitu sifatnya. Jadi intinya ini disebut dengan silaturahim yang tidak serta-merta mengandung ibadah. Tapi silaturahim diisi dengan yang tilawatul Quran, nasihat-nasihat, saling menyapa, saling cerita pengalaman macam-macam. Ini kan nuansa ibadah artinya, membuat ketenangan itu. Maka membiasakan diri membangun sesuatu ada nuansa ibadahnya. Dan makanya kita katakan tadi, jangan kita mengeneralisir. Karena sekarang ada semacam statement dari seorang ustadz, pokoknya haram reunian itu, kan gitu. Kenapa? Karena melihat dari satu sisi. Padahal yang haram bukan acaranya, tapi isi acara itu harus kita atur. Karena nggak sedikit. Banyak saya juga sekarang hadir dalam beberapa acara reunian, tapi isinya pengajian, macam-macam. Berarti intinya indah-indah saja, baik-baik saja. Saya kira itu ya, Pak Abdul Syukur. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik, ada dari chat, saya bacain dulu ya Ustadz, dari Bukila. Assalamualaikum Ustadz, hari Ahad teman-teman saya di WA Group ada yang sering mengucapkan selamat beribadah hari Minggu kepada teman non-Muslim. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Saya ingin mengingatkan, mohon masukannya gimana caranya Ustadz. Baik, terima kasih Pak. Jadi gini, kadang-kadang kita ini sebagai seorang Muslim sok tahu itu, tahu itu. Jadi kayaknya pengen jadi orang yang istilahnya mengawali kebaikan. Ingat,
mereka itu nuntut kita untuk ngucapin selamat macam-macam karena kita kadang minta mereka untuk ngucapin Idul Fitri pada kita, itu salahnya. Jadi kalau udah masalah ibadah, udah masing-masing. Jelas Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Makanya jangan sok-sokan ngucapin selamat ini. Biarkan ibadah mereka itu. Kalau Allah sana, kan sebenarnya ucapan, kan syahadat juga ucapan juga. Jadi keterpautan hati dengan ucapan itu yang berpotensi membuat kita jadi membenarkan semua keyakinan nanti akhirnya. Maka wajar saja kalau sekarang paham-paham pluralisme, paham-paham liberalisme dan semuanya itu muncul subur di kita karena kita ini sebagai seorang muslim kadang-kadang tidak bisa membatasi diri kita mana yang bernilai ibadah dan mana yang bernilai muamalah saja. Makanya ya kemarin juga ada pertanyaan di Rawasari kita saya pengajian, ibu bilang, Ustaz saya kan masuk grup gitu ya, di masyarakat. Jadi kalau hari Minggu dibilang selamat menjalankan ibadah hari, apa sih pentingnya itu coba? Apa pentingnya kita ngucapin begitu? Biarkan aja hari mereka, biar hari kita hari Jumat. Udah jangan minta ucapin saya dong hari Jumat, ngapain gitu ya. Jadi itu kesalahan-kesalahan yang dia tidak bisa membatasi. Makanya kita harus cerdas mana yang nilainya muamalat dan mana nilainya ada unsur ibadat di situ. Kalau muamalah hubungan ya manusia saja biasa, silakan. Tadi kita katakan kita reunian, silakan ketemu teman SD, teman SMA, teman kuliah, silakan. Bahkan teman kerja, family gathering, silakan. Yang penting tadi format acara yang kita harus bentuk sebagai seorang yang sadar dengan syariat itu. Jadi gitu. Intinya dari kita juga salahnya gitu ya. Makanya jangan sok tahu gitu. Jangan apa namanya sok mengatakannya istilahnya memberikan peran untuk mengundang perhatian orang. Saya kira itu mungkin. Baik, berikutnya dari Bu Tina, ada teman non Muslim, bolehkah kita mendoakannya semoga Allah beri hidayah? Ya, baik. Kalau untuk menolong hidayah silakan saja. Tapi untuk rahmat yang tidak dibenarkan. Contohnya begini. Suatu saat Nabi Muhammad SAW itu kemudian berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan orang Yahudi bersin. Dia bilang Alhamdulillah. Tapi Nabi nggak bilang yarhamukallah. Apa Nabi? Yahdikumullah. Protes Yahudi ini. Ya Rasul, ya Muhammad, kenapa engkau nggak doakan rahmat padaku? Cukup hidayah bagimu saja. Begitu prinsipnya. Jadi kadang-kadang kita juga harus pintar-pintar ketika orang mensiasati. Karena kan kalau di Saudi, artinya di Arab itu, walaupun Yahudi paham bahasa Arab. Iya, itu paham bahasa Arab. Jadi dia mensiasati. Di depan Rasul dia bersin. Dia bilang Alhamdulillah. Karena hadis mengatakan, barang siapa yang bersin dan kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita disunahkan untuk mengucapkan yarhamukumullah. Nanti dijawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, kalau kami di atas ditambah lagi ada katanya wa yuzawijukum bimaratin sholihah gitu. Itu tambahan saja. Itu maksudnya apa? Ketika kita terjadi komunikasi, saling mendoakan. Makanya mendoakan dalam bentuk rahmat itu hanya untuk orang-orang yang seiman. Kalau doa untuk mereka dapat hidayah kepada siapapun. Makanya kita harus mengatakan yahdikum wa yahdina wa yahdi jami'an. Jadi Allah hidayah kepada kita, pada kalian, kepada siapapun yang mendengar ucapan hidayah tersebut. Jadi makanya kalau kita mendoakan, ya doakanlah semoga dapat hidayah. Sehingga kalau diucapin salam, jangan dijawab salam juga, itu rahmat Allah. Maka jawabnya ketika Assalamualaikum, Waalaikum, atau Waalaikumsalam. Jadi kita harus pintar-pintar, cerdas-cerdas bermuamalat. Karena kalau kita tidak pintar dan bermuamalat, kita jadi apa istilahnya sumber ejekan dan tipu daya mereka semuanya. Saya kira itu ya. Baik, saya Pak Mas. Sudah Pak Bintoro, angkat tangan. Oh, Pak ini, Pak Sri dulu, silakan Pak Sri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya dua hal. Yang pertama, kok akhir-akhir ini
salam itu kok panjang sekali ya. Apanya? Assalamualaikum. Salam. Salam sejahtera, ada Om Santi dan dan rupanya ini menurun sampai kepada RT itu juga kepala RT-nya itu kalau memberikan sambutan juga seperti itu salamnya itu. Ya. Tapi RT-nya bukan Ustadz kan Pak? Bukan. Ada juga yang Ustadz juga itu. Berarti Ustadznya Ustadz Karbitan. Kemudian yang kedua ada satu pengalaman. Ya. Ketika saya kursus itu ada kawan saya dari Sumatera Barat, namanya Pak Julius Yusuf. Itu di depan course supervisor kami itu bersin gitu. Ya. Kemudian kemudian beliau melafazkan hamdalah. Saya menyambut dengan yarhamukallah. Salah itu terus. Kemudian course supervisornya itu karena dia tidak ngerti bahasa Indonesia juga tidak ngerti bahasa Arab karena ini dalam bahasa Inggris itu, dia bertanya kepada saya, apa yang Anda katakan tadi kok ngomong seperti begitu? Terus saya terangkan bahwa di dalam agama kami itu kalau ada orang yang bersin dan dia mengucapkan hamdalah, maka perlu kita doakan kepada beliau itu yang bersin tadi dengan semoga Allah merahmati kamu. Loh, kalau begitu bagus sekali. Ya memang bagus Pak, saya bilang begitu. Nah, saya hubungkan ini dengan ungkapan Bapak tadi. Kalau kita kepada non Muslim itu mendoakan dapat hidayah itu boleh. Tapi kalau kepada non Muslim itu didoakan mendapat rahmat itu jangan. Ya. Ini bagi saya satu pengetahuan yang sangat baik sekali untuk kami lanjutkan. Dan saya minta pendapat Bapak pertama tadi tentang salam yang panjang sekali. Kemudian yang kedua tentang yahdikumullah itu supaya dapat petunjuk dan jangan mendoakan supaya mendapat rahmat. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya Pak Madlan. Langsung Pak. Baik, pertama terima kasih nih Pak Sri Bintoro. Nih kelompok kelas hari Rabu nggak muncul, sekarang muncul, alhamdulillah. Kamis ya. Jadi gini Pak, ketika kita itu melakukan sesuatu di akhir zaman ini, makanya kenapa kata Rasulullah di akhir zaman akan muncul para ruwaibidoh. Masih ingat ruwaibidoh? Kata-kata ruwaibidoh? Jadi dikatakan at-tafi alladzi yuhaddisu amral ummah. Orang yang bodoh dalam tanda kutip dalam agama tapi bicara masalah umat, masalah syariat. Nah itu salah satu efeknya, dampaknya adalah ketika orang itu nggak ngerti, dia bekerja sesuatu tidak ada dasar pengertiannya. Bahwa ucapan salam dalam Islam itu doa. Dan doa itu bisa masuk ke orang yang didoakan kalau ada kesamaan akidah. Nah sekarang dia mendoakan orang yang nggak seakidah, nggak akan masuk, percuma, sia-sia. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia, salam kita cuma dua berarti. Pertama, Assalamualaikum. Kedua, selamat siang, selamat pagi, dan selamat gini hari. Gitu. Itu aja. Nggak usah pakai salam, Om Santi, di mana Santi Om? Nggak gitu. Kenapa? Itu salah bagi mereka. Makanya kita jangan ikut-ikutan. Namanya tadi kita kan orang Robidoh, namanya ruwaibidoh. Kenapa ruwaibidoh? Karena orang yang tidak paham agama bicara masalah agama. Sehingga mereka ingin nyatukan. Jadi muaranya hal ini satu pada dasarnya. Kata-kata pluralisme beragama itu. Jadi semua kata Nabi apa dalam dasarnya? Al-kufru millatun wahidah. Jadi kekufuran adalah satu agama yang sama berdasarnya. Cuman mereka kemas saja beda-beda. Ada liberalismenya, ada rasionalismenya, ada pluralisme macam-macam. Dikemas demikian rupa. Intinya satu, ingin mengatakan semua agama sama itu.
Ini bagi bencana bagi kita. Makanya kalau kita yang sudah masuk tergabung dalam kelompok pengajian, kita paham dari syariat, kenapa mengikuti yang tidak ada dasar syariatnya dan bahkan dilarang secara syariat? Karena lagi-lagi prinsip toleransi beragama Islam sudah jelas tuntas dengan surat Al-Kafirun, nggak ada lagi tawar-menawar. Jadi ketika Rasul lihat kisahnya kan turun turun ayat tersebut, orang kafir Quraisy datang pada Abu Thalib menawarkan, ya Abu Thalib, ponakanmu itu pengennya apa sih maunya? Katakan kalau dia ingin jadi raja, kita siap untuk mengangkat dia sebagai raja di Mekah ini. Kalau dia ingin harta, kita kumpulkan semua harta kita untuk dia. Kalau dia ingin menjadi penguasa, yang mendapat istri, kita kumpulkan wanita yang tercantik di Arab itu untuk dia semua. Rasul disampaikan oleh Abu Thalib, apa kata Rasulullah? Wallahi ya ammi, demi Allah hai pamanku. Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Seandainya mereka bisa menghadirkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku untuk meninggalkan ini, tidak akan aku tinggalkan selamanya. Sampai Allah memenangkan atau menghancurkan di antara aku ini. Itu artinya paten hak Rasul di situ. Sehingga kita jangan melakukan sesuatu yang tidak punya landasan-landasan itu. Nah, sampai tingkat RT, makanya saya tanya, RT-nya Ustadz enggak? Gitu. Jadi begitulah seterusnya. Itu yang pertama. Jadi jangan mengada-ada yang memang tidak ada. Itu baru bid'ah namanya seperti itu. Karena dasarnya jelas tidak ada. Gitu. Ini kadang-kadang orang yang selawatan dianggap bid'ah, tapi itu dianggap toleransi, kan keliru gitu ya. Selawatan ada dasarnya, tahlil ada dasarnya semua, walaupun sifatnya sebuah ijtihad di kalangan para ulama, para fuqaha. Itu yang masalah pertama. Yang kedua tadi bicara masalah ketika pengalaman gitu. Ketika Pak Bintoro atau pas ini ya mendapat apa istilahnya apresiasi dari majikan atau dari bosnya yang berarti bahasa Inggris itu. Memang kita katakan tadi, doa kita yang Rasul ajarkan kepada orang non-muslim bukan minta rahmat Allah kepada mereka. Karena kata apa? Wa rahmati wasi'at kullasyai, rahmatku meliputi semuanya. Memang tanpa diminta Allah berikan, tapi jangan kita mintakan untuk dia. Maka pas saat tubuha saya akan catat rahmat pada siapa? Pada 3 hal saja. Pertama, lilladzina yattaqun, mereka yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa yu'tuna zakah, yang mau menunaikan zakat. Dan yang ketiga, walladzina bi ayatihim yu'minun, mereka yang iman dengan fenomena alam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti intinya hanya kepada orang mukmin. Allah abadikan rahmat itu sampai di akhirat nanti. Makanya kita bersyukur gitu ya, ketika sudah beriman, di dunia kaya raya, hidupnya tenang, di akhirat jaminan surga. Jangan mati sebelum saatnya. Gitu. Jadi mati dulu yang ada di dunia ini. Jadi gitu. Jadi kesalahan kita itu ketika kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Adapun apresiasi dia, itu kalau mancing dia bagus. Berarti Allah memberikan hidayah pada dia. Tapi apakah kita yakin dia mendapat hidayah dengan ucapan kita? Kan berarti persepsi kita yang kita jadikan acuan. Nah, kenapa Nabi mengucapkan dengan kata yahdikumullah bukan yarhamukumullah? Karena Nabi tahu ini orang gelagatnya cuma untuk menipu. Cuma untuk mengelabui saja. Biar dikata dia sebagai umat Muhammad, dikata sebagai seorang muslim. Jangankan cuma tindak tanduk manusia, tindakan iblis saja Rasul tahu. Kan suatu saat kejadian Rasul sedang ada majlis taklim gitu ya. Jadi yang mana halaqah. Tiba-tiba dari luar terdengar ucapan salam. Rasul nggak jawab. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau nggak menjawab salam itu? Tahukah engkau siapa yang ucapan salam? Kata para sahabat, Allah Rasul, hanya Allah Rasul yang tahu. Itulah iblis yang berupaya untuk menipuku. Jadi dia dapat ucapan salam dari Rasulullah. Begitulah. Makanya kita ini sebagai umat Islam adalah umat yang tertinggi. Bukan manajer-manajer agama. Umat tertinggi. Bukan manusia berkelas 1, 2. Tapi tertinggi. Kenapa? Kuntum khaira ummatin. Allah tetapkan sebagai terbaik-baik umat. Cuman sayangnya kita tidak tahan menerima amanat umat terbaik. Itu aja masalahnya. Gitu ya Pak Sri. Ya, insya Allah
Allah berikan pencerahan pada kita semuanya. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Ya, silakan kelihatannya Pak Akib. Ya, Saiful. Terima Nah, kasih. ini marga saya, Assalamualaikum. silakan Mas. Pak Akib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. saya ingin bagaimana peran karunia anugerah Allah berupa harta dalam menjaga silaturahim dalam keluarga besar dan anak cucu. Karena saya melihat fenomena ini seringkali kalau tidak dijaga atau ada kiat-kiat supaya harta yang sebagai anugerah nikmat ini justru malah mempererat hubungan silaturahim, bukan justru malah begitu ayahnya meninggal malah terjadi banyak sekali hal-hal yang menyebabkan mereka putus silaturahim. Apakah ada kiat-kiatnya sebelum kita meninggal harus kita mohon, karena Pak Ustadz ini ahlinya di bidang ini, jadi kaitan antara peran harta dalam menjaga silaturahim kepada anak cucu kita. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Kemas Akib. Sebenarnya bukan Saiful Akib. Baik. Jadi begini, Pak, bahwasanya kenapa Allah SWT itu sejak awal, sejak dini menurunkan syariat termasuk masalah-masalah warisan. Karena kalau warisan, wasiat hubungan dengan kematian. Jadi ketika orang itu mengalami kematian, makanya Allah tetapkan bahwa hartanya bukan lagi milik dia. Tapi sebelum jatuh ke tangan ahli waris, itu menjadi milik Allah dulu. Nah, kalau itu milik Allah atau milik pada Allah, makanya biar halal kita manfaatkan, ikuti aturan Allah. Sehingga kata Allah, Pak, yusikumullah fi auladikum. Allah yang berwasiat terhadap kalian untuk anak kalian. Kenapa? Karena harta hakikatnya milik Allah. Nah, gimana biar silaturahim terjalin dengan masalah dengan waris ini? Makanya anak-anak dikasih penjelasan sejak saat ini. Mumpung kita masih hidup, kasih tahu. Nah, ingat, Bapak hartanya banyak ini. Sampai catatannya sampai luber gitu. Catatannya aja gitu. Saking banyaknya. Sertifikat 2 lemari, nggak habis-habis. Nah, kita bilang, ini semuanya kalau Bapak meninggal, ini kembali kepada hak milik paten Allah. Jadi kalian tidak berhak menggunakan ini tanpa mengikuti ketentuan Allah. Makanya kita katakan sebenarnya bagi kita kalau mau meninggal itu jangan wasiat harta macam-macam pada anak. Rugi kita, Pak. Kenapa rugi? Karena berkat wasiat kita ketika salah penerapan anak, kita masih merembet sampai di akhirat nanti terlibat dengan kasus itu. Tapi wasiatnya, nah pokoknya ayah tidak rela kalau kalian nanti pasca meninggal ayah membagikan waris kecuali hanya hukum Allah. Itu bebas wasiat. Jadi kita tinggalkan dunia plong menuju Allah. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi makanya kenapa anak-anak tidak paham dan jadi ribut? Karena mereka belum pernah mendengar pencerahan sebelumnya. Mohon maaf Pak Ustadz, apakah boleh kita siasati dengan sebelum meninggal dengan hibah sudah kita bagi atau sudah kita dengan kesepakatan dan sama-sama setuju ikhlas, supaya jangan terjadi untuk mencegah. Betul. Gimana, Baik. Setiap kita sebagai orang tua punya dan tahu karakter anak kita masing-masing. Makanya kita boleh berijtihad, boleh bersikap dengan kemampuan kita menganalisa karakter anak itu. Ada memang sekelompok anak yang mereka ketika dihibahkan harta oleh orang tuanya itu nggak jadi masalah. Mereka sepakat, mereka ikhlas saja menerima hal itu. Tapi ada anak yang karakternya begitu. Dia menuntut yang lain dan sebagainya. Makanya saya katakan hibah boleh kepada ahli waris, bebas berapa saja, asal jangan menzalimi hak ahli waris yang lain. Contohnya gini, ini contoh kasus. Punya Pak Akib anaknya perempuan semua. Istri 1. Kemudian udah mulai sakit-sakitan, namanya udahlah saya hibahkan saja harta saya. Ini buat anak ini sekian, anak ini sekian.
Kan kalau bapak itu anaknya cuma perempuan, berarti harta waris bapak tidak berhenti pada anak saja, akan merembet ke samping ke saudara kandung bapak. Nah, ketika bapak habiskan semua harta waris atau harta bapak itu pada anak-anak dan istri, berarti bapak menzolimi hak saudara bapak sebagai ahli waris. Walaupun 10%, silakan sisakan untuk warisan. Karena hibah, statusnya kita bebas membagi itu kemampuan kita. Itu kalau hibah. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat justru tidak boleh kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah punya bagian farad tertentu dalam hukum Islam. Ini alhamdulillah datang ikut juga bergabung kader-kader waris ini. Gitu ya. Jadi artinya apa? Ketika kita berupaya untuk menghitung waris itu begitu polanya. Jadi kita tidak harus menentukan apa yang kita inginkan sementara melanggar syariat. Makanya mohon maaf bahasa kasar saya begini, jangan sok tahu ngatur harta. Jangan merasa dia paling tahu sendiri, padahal hukum Islam sudah jelas itu semuanya. Karena ketika kalau kita wasiat pada ahli waris, wasiat harta, kan berarti ada dualisme pemilikan. Di samping ahli waris dapat harta bagian waris dengan hukum Allah, juga dia ngambil bagian dari wasiat kita. Kalau mereka akur semua sepakat menandatangani, sepakat semuanya ikhlas. Tapi kalau mereka menuntut hak yang lainnya, terjadi keributan. Ketika terjadi keributan, maka kita di alam kubur masih dapat kiriman dosa, Pak. Na'udzubillah gitu ya. Kenapa terjadi hal itu? Karena akibat perbuatan kita. Dan Allah tidak akan mengadab seseorang manusia tanpa usahanya. Sebagaimana Allah tidak akan membalaskan pahala manusia tanpa pahala juga. Kalau gitu strateginya gimana nih, Pak Ustadz, supaya untuk mencegah kemungkinan seperti itu, dan kita kepengen sebagian yang dianugerahkan Allah itu kita mau bawa ke akhirat. Nah itu makanya gini, ini ada Bu Ani, silakan nanti bantu. Jadi gini, ketika kita ingin mendapat keberkahan dari harta kita selama kita hidup, kalau kita ingin bawa akhirat, maka titipkan harta kepada orang lain. Gimana cara titipkan? Titipkan di rumah-rumah sosial, baitul zakat, wakaf, masjid, sekolah, macam. Kalau Bapak ingin nitipin harta, ingin dapat di akhirat nanti. Makanya harta itu milik Allah, amanat dari Allah. Nah, kalau kita ingin memberikan kepada anak-anak, silakan Bapak hibahkan, tapi lihat kira-kira dengan hibah ini melanggar syariat tidak. Contohnya, bilang kepada anak-anak kalau mau hibah, karena hibah itu syaratnya terjadi kalau ada penerimaan hibah, ada diterima oleh yang dihibahkan. Contoh kasus gini, saya punya anak 7 Pak, nggak banyak. Nah kemudian banyak bilang, ini Abi punya harta begini-begini. Ya udah, sekarang mau masih hidup, Abi hibahkan, bikin surat. Ini rumah ini buat si Ano, mobil buat si itu, ini buat si ini, sudah semuanya, tanda tangan yang terima. Jadi Abi sekarang numpang. Kalian yang ngatur semuanya, pajaknya urus sendiri, semua urus sendiri. Itu kalau sifatnya hibah. Jadi hak milik pindah saat itu juga. Tapi mohon maaf, orang tua ada nggak yang legowo begitu? Pasti kasih syarat. Syaratnya apa? Tapi ketika Bapak masih hidup, Bapak yang manfaatin. Nah, ini namanya bukan hibah lagi. Itu namanya wasiat masuknya. Dalam Islam tidak boleh hibah wasiat. Hibah ya hibah, wasiat wasiat. Nah itu. Makanya kalau mau kumpulin anak-anak semua, bicarakan waris, diskusikan gimana maunya sama masih hidup Bapak. Tapi udah meninggal, nggak ada lagi musyawarah. Ketika udah meninggal, berarti pemiliknya langsung kepada Allah SWT. Ikuti hukum Allah. Makan selamat. Jadi itulah prinsip. Makanya kadang-kadang ini kita dan dari tim Iwaris ini, kita sedang menggagas Pak. Kita ingin mengumpulkan data-data di dalam KHI itu, yang beberapa pasal itu berseberangan itu dengan hukum syariat Islam. Padahal namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam. Dan bahkan, mohon maaf, saya dapat bocoran teman-teman pengacara, bahwa aplikasi Iwaris sedang mulai menyebar di mana-mana, ini mau dihack oleh beberapa pengacara di pengadilan agama, karena dianggap sudah mengganggu kestabilan hukum pengadilan itu atau pengadilan.
Karena banyak masyarakat protes dan permohonan, kenapa? Karena nggak sesuai dengan hukum Islam. Mereka mulai tahu sekarang di mana waris Islam, di mana waris non Islam. Jadi itu makanya ya tadi saya katakan, kalau kita ingin nilai hidup kita beribadah terus sampai akhir hayat kita, bahkan kita temui harta kita di akhirat nanti, terapkan syarat Islam itu, aman kok, tenang gitu ya. Nah itu, kalau Bapak punya anak laki-laki, selesai udah urusannya. Kenapa? Anak laki sebagai asobah, Bapak bisa ngomong apa-apa, dah terserah Allah saja atur. Doakan Bapak selamat sampai akhirat nanti. Berharap anak jadi soleh-soleha. Ketika mereka hidup, mereka manfaatkan sedekahnya, ibadahnya dalam rangka bakti pada orang tuanya. Tadi kan dijelaskan kan dalam silaturahim itu, nggak ada kata putus hubungan anak dengan orang tua selama imannya sama. Makanya kata Nabi apa? Anta wa maluka li abika. Kamu dan saudaramu itu, hartamu itu milik orang tuamu. Makanya Bapak sebagai seorang anak terhadap orang tua, ketika Bapak jadi orang soleh, orang tua bahagia sekarang, Pak. Percaya nggak, Pak Hakim? Iya. Nah, ketika Bapak jadi orang soleh, orang tua Bapak bahagia sekarang. Kalau nggak percaya silakan susul coba. Nanti itulah terkait dengan hal itu. Jadi intinya apa? Kita bersyukur sebagai orang soleh, beriman, punya orang tua yang beriman juga, nyambung komunikasi itu, silaturahim terjalin terus. Aduh, Masya Allah. Itu makanya inilah pentingnya, sehingga memang kita katakan kami ketika menerima tamu-tamu konsulen di kantor waris itu macam-macam meragamnya, Pak. Ada yang ketika kita jelaskan begini langsung sujud syukur, pada nangis mereka bersyukur. Tapi ada yang pulang cemberut, ternyata bagiannya makin sedikit, nggak dapat malah gitu. Nah, gitu. Jadi mereka ingin mendapatkan bagian dari wasiat macam-macam, dan bapak masih hidup, anaknya masih hidup, kok pakai wasiat, keliru. Akhirnya anaknya protes, udah pulang aja nggak usah gitu. Nah, jadi macam-macam seni manusia itu. Makanya kita bangun pertama semangat untuk bersyariat dulu. Kita tanya, dan saya nggak sedikit Pak dapat ancaman macam-macam. Ada yang mau laporin saya ke Polda gara-gara dianggap menyebar fitnah. Kenapa? Karena orang tua udah meninggal duluan, nggak dapat. Ya nggak dapat lah, meninggal duluan dari warisnya gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi Kalau dilema salah satu inilah pasangan yang terjadi sekarang ini, ketika di pengadilan agama tidak lagi merujuk pada hukum syariat Islam. Itu masalahnya. Belum lagi nanti hubungannya dengan apa namanya keluarga Minang, keluarga apa Padang sebagainya yang berlaku matrilineal itu. Nah, itu lagi masalah ya, pusaka tinggi sebagainya. Padahal kalau saya telah itu pusaka tinggi awalnya dari awal pendapat itu namanya wakaf keluarga awalnya itu. Wakaf keluarga boleh dalam Islam. Walaupun untuk perempuan saja. Nah, itu kata-kata perempuan saja, maka kemudian menjadi pusaka tinggi untuk perempuan, itu masalahnya. Jadi dilemanya di situ. Udah jam 7, ada satu dari chat ini mungkin pendek aja, barangkali ini udah tadi ditanyakan juga. Kalau ada non muslim yang memberikan kita sesuatu, kita menyampaikan terima kasihnya dengan menyampaikan jazakallah khair, kasiran, ya boleh. Baik, gini aja. Jadi singkatnya, Mas War, saya satu lagi. Bilang aja, terima kasih Pak atas kebaikannya. Udah gitu selesai. Kita bedain pokoknya cara muamalat dengan mereka. Yang penting jangan libatkan pahala Allah untuk mereka. Gak nyambung, sia-sia. Kata Nabi apa? Min husni islamil mar'i, ini dasarnya nih. Jadi bukan ngomong doang, ada dasarnya gitu ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayaknihi. Ya udah bilang terima kasih aja gitu ya Ustaz ya. Terima kasih aja. Oh, terima kasih Pak, baik sekali Bapak. Mudah-mudahan dipanjangin umur, nggak apa-apa gitu aja. Ya. Baik, silakan penutup Ibu Erni, Masya Allah, Dr. Erni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara waris nih memang seru ya Ustaz ya. Aduh, jadi begini, boleh nggak kalau misalnya kebetulan saya punya anak laki dan anak wanita ya, kita bikin draftnya Ustaz, bahwa nanti waris itu akan jadi seperti ini. Terus mungkin ada sedikit kalau begini, kalau begitu. Jadi apa ya namanya ya, ada bukan syarat ya, tapi ya itulah jadi berupa draft. Kita bukan berupa draft. Kalau nanti mama meninggal gitu, ini pola bagi warisnya seperti ini, dan itu disepakati bersama, dan kita akan membawa ini ke
Ustadz untuk bertanya. Boleh nggak Ustadz? Ya, jadi gini Bu, singkat aja masalahnya. Pertama, ketentuan waris Islam sudah jelas-jelas diatur dalam syariat. Nah, ketika kita ingin masukkan gagasan apapun musyawarahnya, itu kita pahami dulu syariatnya, setelah itu baru musyawarahkan. Ya. Umpamanya, anak dapatnya 3, kemudian ibu dapatnya malah 1 sebagainya. Umpama ini. Ya. Gimana seorang anak? Udah Bu, karena ibu cuma dapat sedikit, udah bagian saya kasih ibu aja. Silakan, tapi harus tahu dulu. Iya, betul. Bahkan ketahuan itu juga bukan sekedar tahu presentasinya, tahu berapa jumlahnya. Karena ada kasus begini, sedikit bagi gambaran. Ada seorang ibu datang ke tempat kami. Dia punya anak perempuan 3, suaminya meninggal. Hartanya banyak, karena di Pondok Indah rumahnya 4, Bu. Mobil juga banyak gitu ya. Dia bilang, Ustadz, tolong dong dihitungin waris ini. Saya nggak ingin harta suami saya dinikmati oleh saudara kandungnya, karena dia nggak pernah peduli sama kami waktu kami hidup. Pokoknya saya ingin udah pokoknya buat anak semua. Saya juga nanti kan akan buat anak juga semua. Saya tanya, ibu tahu berapa jatah ibu? 1/8. Coba kita hitung, berapa 1/8 itu? Dihitung 3 miliar. Oh, saya mau Ustadz kalau gitu. Nggak jadi. Nah, tadinya dia nggak mau ngambil. Kenapa? Nggak tahu jumlahnya berapa. Pas dihitung dapat 3 miliar. Oh, baru saya mau Ustadz. Jadi biarin lagi saya dulu. Maaf, Jadi Ustadz, itulah, makanya jangan menganggap ikhlas kalau belum. Maksudnya begini, jangan menganggap kita ikhlas kalau belum kita tahu jatah kita berapa. Gitu ya. Iya. Jadi ketika anak-anak, udah saya ikhlaskan aja Bu, kita tanya, kamu tahu bagiannya berapa? Nggak tahu, jangan bilang ikhlas dulu. Kenapa? Karena ketetapan ikhlas itu sifatnya kalau kita masing udah tahu bagian masing-masing. Itu baru ada kata-kata pernyataan ikhlas dalam hal ini. Nah, itu yang kita harus pahami dalam bagian waris. Jadi ketika ibu sudah tahu bagian anak berapa, bagian ibu berapa, ngomong ke anak-anak, nah gimana ini? Mau dimusyawarahkan, mau dipanggil ustadz untuk diskusikan, silakan. Gitu aja Bu. Bukan, maksud saya draft itu dibuat nanti kalau misalnya saya sudah meninggal, itu pola bagi menurut syariahnya itu kebetulan kita udah sama-sama belajar sedikit-sedikit gitu ya Ustaz ya. Jadi oh bagus itu, bagus coba kita membuat draftnya gitu. Iya, bagus, nggak apa-apa. Dibicarakan dari sekarang, mereka semua udah tahu bahwa ini begini, ini begini, ini begini gitu. Bagus Bu, artinya ibu yang paham pendidikan anak berarti. Kenapa? Dia ingin anaknya nanti nggak pusing-pusing itu, sudah ada draftnya, sudah ada, tinggal baginya. Sudah dibuatkan draft. Nggak apa-apa. Yang penting tadi kenyataannya kan ketika ibu meninggal, anak masih hidup, apakah semua harta ibu diwariskan? Kan kita nggak tahu. Iya. Itu harus dihitung semuanya. Iya. Gitu. Jadi pakai asumsi aja. Makanya pakai persentase yang terjadi. Insya Allah berkah Bu, mudah-mudahan. Jadi intinya keyakinan kita kalau kita hidup mengikuti aturan syariat agama Allah dijamin berkah. Kalau udah berkah enak hidup, maka jangan mati dulu sebelum saatnya. Saya kira itu ya. Cukup Insya Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, ini bisa kajian waris kedua nanti kita. Baik, nanti kapan bikin kelas sendiri. Kelas sendiri. Baik Ustaz, kita tutup acara kita pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan Ustaz pimpin. Baik. Baik, jamaah rahimakumullah. Setelah kita membicarakan ya sedikit banyak ya tentang masalah silaturahim dalam Islam itu, memang kita menyadari kita ini banyak kekeliruan, banyak kesalahan, makanya dengan silaturahim berharap kita lebih baik dari sebelumnya. Nah, itulah harapan kita semua. Maka mari kita berdoa hari ini. Kita kembali pada Allah SWT, Allah membimbing kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syaqiran mahruma wa la matruda. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit Ibu sekalian, Pak. Ya, Bu. Saya tutup. Terima kasih Pak Ustadz.